Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala syahrul Ramadan, syahrun unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa angkulli salawatu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in la nabiya ba'dah. Pemirsa Metro TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang sekali. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Hamdallah Kafi kembali bisa menjumpai Anda dalam program yang insya Allah selalu memberikan manfaat dan masalah untuk kita semua, yakni Hasanah Islam Metro TV. Kali ini di spesial Ramadan. Izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu, selain pemirsa Metro TV juga ada yang langsung hadir di Masjid Nursiah Daud Paloh yang ada di Kedoya, Jakarta Barat. Assalamualaikum. Masya Allah, ibu-ibu jamaah ini ada yang paling jauh dari mana? Dari Bogor ada? Ada, Masya Allah. Dari manapun itu, insya Allah setiap langkah kakinya menuju ke majelis ini, insya Allah tercatat sebagai pahala kebaikan nantinya yang bisa membawa kita ke Jannatullah, surganya Allah, dan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di Yaumil Mizan nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan ayuhal muhadirul kiram, bahwa kita saat ini ada di Masjid Nursiah Daud Paloh, monggo semuanya kita niatkan untuk sama-sama litolabul ilmi, belajar ilmu agama dari guru kita yang sudah hadir di sini, Ustadzana wa Syekhana. Beliau adalah Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia MUI, beliau adalah Dr. Kiai Haji Erick Yusuf, SSY MPD. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustadz bi hudurikum di tengah kesibukan nih udah menyempatkan waktu ke sini. Ustadz, kita akan mengulas terkait dengan bulan suci Ramadan yang penuh keutamaan ini, juga dikenal banyak sekali peristiwa monumental di bulan suci Ramadan ini. Dan yang paling monumental adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan, syahrun unzila fihil Qur'an hudal linnasi bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi kita memilih tema episode kali ini Ustadz dengan tema Ramadan sebagai bulan literasi Al-Quran. Mohon nasihat dan juga mauidhah hasanah dari Ustadz untuk kita semua saat ini. Tafadhal Ustadz. Baik. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga semuanya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Ramadan tetapi tetap semangat ya. Baik, ketika kita mendengar ya ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita langsung mendengar, kita langsung terpanggil untuk kemudian asyam atau saum. Betul enggak? Terpanggil enggak? Nah, yang terpanggil adalah orang-orang yang beriman. Karenanya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi masih banyak enggak orang-orang yang kemudian muslim yang tapi tidak berpuasa? Ada enggak? Oh enggak ada kalau di sini kan ya. Entah di mana mungkin masih ada kan gitu ya. Kenapa kok bisa ada mereka-mereka itu malas berpuasa atau malas melakukan asyam atau saum ini? Mungkin tadi karena untuk melakukan yang namanya puasa atau siam atau saum ini itu diperlukan keimanan. Diperlukan apa Bu? Iman. Makanya ibu-ibu di sini alhamdulillah. Ibu-ibu di sini yang terpanggil untuk kemudian saum itu udah masuk ke dalam keimanan. Hebatnya ketika di sini disebutkan asyam atau saum ini bisa membawa kita kepada la'alakum
tattaqun, bisa membawa kita kepada ketakwaan. Padahal untuk menjadi orang bertakwa atau muttaqin itu selain orang-orang amanu atau mukmin, dia harus juga mempunyai sifat muhsin. Apa muhsin? Ihsan, ahsan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Al-Mulk ayat 2 kan? Disebutkan bahwa Allah menjadikan yang mati dan hidup untuk apa? Liyabluwakum ayyukum. Untuk menguji kalian semua, kita semua diuji. Siapa yang paling ahsan? Siapa yang paling baik amalnya? Ingat, sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, apa sih sebetulnya ahsan itu atau muhsin itu seperti apa? Kata Rasulullah SAW, ya beliau menyatakan bahwa orang yang ihsan, dia kalau melakukan sesuatu, amal pekerjaan itu seakan-akan dia melihat Allah. Kenapa? Karena kan setiap kita memandang sebetulnya ini kita melihat ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kebesaran Allah, betul gak? Iya. Kita melihat pemandangan, Masya Allah, Subhanallah. Kita melihat sesuatu yang mengerikan, ya kan? Astagfirullah, innalillahi, na'udzubillahi min dzalik. Kan begitu. Nah semua itu yang kita lihat kalau kita ikro. Nah, kalau kita yang namanya apa himpun informasinya. Ikro itu kan membaca. Membaca itu menghimpun informasi. Jadi kalau kita ikro, perintahnya apa? Ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi setiap yang kita lihat, setiap yang kita ketahui itu harus dikaitkan dengan Rob, bismi Rob bikalladzi khalaqo. Nah dengan begitu konsep zikir akan muncul. Jadi orang-orang yang beriman ya ketika dia melakukan itu dia akan kemudian juga mempunyai sifat-sifat muhsin tadi. Jadi orang-orang yang ahsan. Setiap melihat sesuatu dia ingat Allah. Atau dia merasa selalu dilihat oleh Allah. Ya Bu ya. Bu gini. Kalau Ibu pernah naik lift gak? Atau masuk ke ruangan satu. Di sini aja. Itu kan ada CCTV ya Bu ya. Kalau ada CCTV berarti Ibu gak boleh sembarangan karena ada yang mengawasi. Betul gak? Iya, jangan tiba-tiba di dalam lift. Tiba-tiba merasa tidak terawasi gitu ya. Kemudian wah kan harus menjaga diri tetap ya kan. Nah bayangkan Ibu menjaga diri hanya karena ada CCTV yang melihat. Kalau Ibu merasa selalu dilihat oleh Allah, ya enggak? Allah apalagi Allah selalu melihat apa yang tampak, apa yang tersembunyi, betul enggak? Allah mengetahui segala sesuatunya, ya. Jadi Allah itu kalau kita menghadirkan Allah, kita akan merasa Allah selalu membersamai kita. Dia akan muncul sifat apa? Ihsan tadi. Nah, selanjutnya kita juga akan masuk ada yang namanya sifat mukhlis. Ya, sifat mukhlis. Apa mukhlis? Ikhlas. Mukhlis itu orang yang ikhlas. Ikhlas itu kholaso. Kholaso itu murni. Kalau kita lihat wama umiru ila liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Jadi kalau mukhlisina lahuddin itu artinya apa? Orang yang memurnikan din. Apa din itu artinya? Agama. Agama kalau kita tasrif dan ayodinu, dia bisa diartikan menjalankan ketaatan dalam menjalankan perintah Allah. Jadi mukhlisina lahuddin artinya orang yang memurnikan ketaatannya dalam menjalankan perintah Allah. Nah saya tanya sama ibu-ibu semua. Ibu-ibu puasa itu karena apa? Ingin apa? Ingin pahala dari Allah atau ingin kurus? Jadi ada yang bilang sama saya, Bu gini, Ustadz intermittent fasting itu sama dengan puasa. Saya bilang beda. Kenapa beda? Kan durasinya sama Ustadz, sama-sama puasa. Beda saya bilang. Kenapa beda? Yang satu inamal amalu biniat. Niatnya yang satu karena pengen apa? Pengen kurus. Yang satu lagi? Itu yang satu lagi ingin beribadah kepada Allah. Bagian kurus boleh, bagian pengen diet boleh. Tetapi yang utama tujuannya apa? Ibadah. Ya.
Nah itulah. Nah setelah itu kalau kita lihat baru yang namanya la'allakum tattaqun. Nah kalau kita lihat ini semuanya dari mulai beriman tadi sampai kemudian bertakwa. Kenapa sih kok di bulan Ramadan? Nah karena tadi disebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas. Jadi itu semua karena apa? Karena di bulan ini diturunkan yang namanya Al-Quran. Makanya ketika turun Al-Quran semua harus bersiap-siap. Membersihkan diri dengan asyam atau yang namanya saum. Jadi kita saum itu mensucikan diri. Ya enggak? Tazkiyatun nafs. Coba kalau enggak puasa menerima Al-Quran itu atau kita memasukkan Al-Quran ke dalam diri kita itu agak sulit. Kenapa? Karena kita dipenuhi dengan apa? Dengan hawa nafsu, dengan semua syahwat dan lain-lain. Tetapi inilah kenapa di bulan Ramadan literasi Quran atau baca Quran, memahami Quran, mengimplementasikan Al-Quran, mendakwahkan Quran itu akan terasa lebih mudah. Karena ini bulannya apa? Bulannya Al-Quran. Nah karenanya dengan bulannya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran, kita harus menjalankan puasa asyam agar kita semuanya siap untuk apa? Untuk memasukkan yang namanya Al-Quran ke dalam kehidupan kita. Nah itulah kenapa kata Rasulullah, amal yang paling disenangi oleh Allah di bulan Ramadan adalah al-hal wal murtahal. Tahu apa artinya? Hatamkan Quran, setelah itu selesai hatamkan lagi, setelah selesai hatamkan, jadi berulang-ulang. Ya, hatamkan itu dalam arti apa? Membaca, kemudian mengetahui artinya, kemudian memahami artinya, kemudian berupaya mengimplementasikan atau melakukan perintah-perintah Al-Quran, kemudian yang kelima mensyiarkannya. Insya Allah. Masya Allah. Syukran jazilan Ustadz Erik bahwa kita tadi sudah diingatkan agar kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini terlebih bisa diijawantahkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam amalan setiap hari, tidak hanya beribadah kepada Allah juga, ingat tetangga-tetangga kita, sebelah-sebelah kita juga ya. Banyak hal yang akan kita ulas lebih mendalam terkait dengan bulan literasi Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Ustadz Erik, usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda. Pemirsa tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Syukur jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Hamdan Al-Kahfi dan juga ada Ustadz Erik Yusuf. Ustadz, terkait dengan bulan Al-Quran, bulan literasi Al-Quran di bulan suci Ramadan ini, banyak dari kita yang kita kejar target nih one day one juice sehingga nanti 1 bulan genap bisa khatam insya Allah 1 kali gitu ya. Nah tapi kerap kali kita baca Quran tuh tekstual saja. Berasa lebih jauh itu kok agak sulit, apalagi untuk memahami, kita butuh baca tafsirnya sendiri dan apalagi untuk bisa mengejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari dan mungkin puncaknya agar bisa seperti kita langsung berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa tipsnya Ustaz? Tafadhol Ustaz. Ya itu ya, tadi sebetulnya di sesi pertama saya ingin melanjutkannya dengan apa? Orang-orang yang kemudian belajar Al-Quran di bulan Ramadan ini akan lebih mudah dibanding dengan di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena dia asyam tadi, saum tadi. Dia menahan dirinya dari segala sesuatu yang mengganggunya dari hawa nafsunya. Gitu. Dia kemudian lebih ingin bukan hanya membaca tetapi merasakan kehadiran Al-Quran di dalam qalbunya. Kan gitu. Nah, jiwa-jiwa atau yang disebut qalbun salim lah yang bisa merasakan kehadiran itu. Kalau qalbun maril masih ada di bulan Ramadan masih ada kebencian, dengki dan lain-lain sulit. Makanya kan ada urf kebiasaan sebelum masuk bulan Ramadan kita munggahan. Munggahan itu kan sebetulnya untuk meluruhkan yang namanya menggugurkan yang namanya dosa-dosa sesama dan lain-lain. Dan masuk di bulan Ramadan itu kita tazkiyatun nafs kan gitu ya. Nah karenanya Al-Quran itu harus terus menerus kita baca sambil apa? Sambil kita kalau
bisa ada lapang waktu itu ya mengikuti program-program seperti ini. Thalabul ilmi. Jadi kita bukan hanya membaca mendapatkan kemudian keberkahan dari Al-Quran tanpa mengerti ya. Kan tidak mengerti pun keberkahannya ada, betul nggak? Dan kemudian insya Allah kalau Allah berkehendak memasukkan ilham kan wallahu alam bisawab kan gitu. Tetapi ilmu itu penting dengan apa? Dengan mengikuti program-program acara seperti ini. Lihat tuh Hasanah. Jadi apa yang kita baca, oh ternyata itu artinya gitu ya. Ternyata itu pemahamannya. Nah, jadi saya ingin di bulan Ramadan khususkan ini menjadi bulan Quran. Ya, khususkan jadi bulan Quran untuk apa? Bukan hanya membacanya saja tetapi mempelajari lebih jauh lagi bagaimana mengamalkannya gitu. Itu ya kuncinya ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini raga jiwa kita tuh sudah dibersihkan dulu, sudah disiapkan dulu Ustadz ya. Qalbun salim ya. Semoga yang berpuasa saat ini kalbunya bukan kalbun marid lagi, bukan kalbunya sakit, iri dengkinya semua dihilangin ya. Semoga bahwa kita baca Al-Quran langsung jiwa kita yang salim ini bisa menyerap dan kita tergetar hatinya setiap kita baca ayat suci Al-Quran. Syukran jazilan Ustaz. Dan di segmen ini kita memberi kesempatan kepada jemaah ini untuk langsung bertanya kepada Ustadz Erik. Siapa yang mau bertanya? Silakan, tafadhal. Masya Allah, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seperti yang tadi Ustadz katakan bahwa bulan Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Bulan di mana diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan ini. Nah, setiap hari kan kita alhamdulillah ya Ustadz ya, kita sudah membaca Al-Quran, bahkan yang biasanya hari-hari bulan-bulan yang lalu kita hanya sekali baca Al-Quran, nah di bulan Ramadan ini kita bisa setiap waktu gitu Ustadz, ba'da subuh, ba'da zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Isya dilanjut dengan tarawih gitu. Nah izin bertanya Ustadz, kira-kira ada nggak ya Ustadz dampak psikologis maupun spiritual dari kebiasaan kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini gitu aja Ustadz. Nama saya Rahmawati, saya lupa. Iya. Dari nama saya Rahmawati, saya dari Majelis Taklim Al-Hidayah Ustaz. Oh Al-Hidayah, baik. Itu pertanyaannya Ustaz, terima kasih. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dampak membaca Al-Quran. Nih, dalam sekali. Setidaknya ada dua hal dampak membaca Al-Quran itu. Pertama tentu untuk jasadiahnya, karena Al-Quran adalah asyifa, bukan hanya syifa sebagai pengobat atau mentalnya saja, tetapi juga dia asyifa untuk apa? Untuk jasadiahnya, ya kan? Sebagaimana kita ketahui yang namanya surah Al-Fatihah itu adalah ruqyah yang terbaik ya untuk jasadiah, untuk kita. Kedua adalah bagaimana dia juga akan masuk meningkatkan keimanan kita secara ruhiyah tadi. Tentu dampaknya ketika kita mendengar syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas ya, apalagi yang membayan tadi masalah-masalah al-haqq dan mana yang batil gitu, itu akan menjadi petunjuk hidayah kita dalam menjalani kehidupan. Bayangkan Ibu ya, kalau seandainya kita menjalani kehidupan ini tanpa yang namanya tuntunan, petunjuk atau hidayah, kita itu akan gelap Bu. Makanya disebutkan zulumati ila nur yang namanya Al-Quran itu. Ya, membawa seseorang yang gelap kepada jalan yang benderang, yang bercahaya. Tadi saya berangkat dari rumah ke sini, kalau tidak ada tuntunan, itu bingung juga lewat jalan mana yang paling tepat. Bisa jadi nyasar, ya tersesat kan gitu. Bisa jadi juga kemudian kita tidak tahu nih mana yang kemudian jalan yang lebih cepat, yang lebih aman dan selamat. Nah kehidupan kita di dunia ini kalau mau selamat itu kita harus melihat tuntunan Al-Quran. Nah itu dampaknya yang bisa kita rasakan, kita akan membawa ketenangan. Karena membaca Al-Quran artinya menghadirkan Allah. Dengan menghadirkan Allah, ala bidzikrillah
tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah kita akan menjadi apa? Menjadi tenang. Kita ini akan kemudian gini, orang yang selalu kan allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita kan selalu dimasukkan yang namanya was-was, kegelisahan. Kayak sekarang aja, ya Allah ini lagi perang di Timur Tengah ini gimana nanti. Minyak naik, beras naik, semua naik. Umroh nggak bisa, ini dan lain-lain. Wah, kita khawatir tentang masalah rizki, tentang segala sesuatu, betul nggak? Tentu itu kita pasti yang namanya khawatir. Tetapi ketika kita meyakini, ketika kita baca Al-Quran. Misalnya dalam surah Al-Ahqaf misalnya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ulaika ashabul jannah, kata Allah. Orang-orang yang menyebutkan Robnya adalah Allah, yakin bahwa Rob itu Allah, Tuhannya adalah Allah dan dia istiqomah di dalamnya. Mereka itu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka enggak akan takut, mereka enggak akan bersedih. Ketika mereka merasakan itu, kata Allah apa? Ulaika ashabul jannah. Mereka itu golongan surga. Masya Allah ya. Itu dampaknya bagaimana kita memasukkan Al-Quran ke dalam kolbu dan menjadi tuntunan kehidupan kita. Semoga bisa bermanfaat ya Bu ya. Ini semoga juga tidak hanya untuk Ibu yang bertanya, buat saya pribadi dan juga semua jamaah di sini dan juga pemirsa Metro TV, agar membaca Al-Quran semoga bisa kita dawamkan, kita biasakan yang dampaknya sungguh luar biasa. Tidak hanya di bulan puasa saja, semoga istiqomah selesai bulan puasa nanti. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, usai jeda berikut Hasanah Islam Metro TV akan kembali untuk Anda. Tetap bersama kami. Syukur jazilan Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV, masih bersama saya Hamdul Al-Kafi dan juga ada Ustadz Adik Yusuf di sini. Ustadz, tadi kita sudah beberapa pertanyaan juga dari saya dan juga dari jamaah terkait dengan bagaimana dampaknya Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari untuk jiwa, raga dan mental psikologis kita. Nah, kalau kita ulas lebih dalam, kita sering mendengar konsep tadabbur Quran. Nah, untuk memahami Al-Quran itu, mentadaburi Al-Quran itu seperti apa konsepnya Ustaz? Apakah harus mengerti tarjemahnya, tafsirnya, atau seperti apa Ustaz? Nah ini ya, ini pertanyaan bagus sekali. Ini untuk ibu-ibu juga semua ya. Ketika kita mentadaburi dalam artian ayat-ayat itu bukan hanya sebagai informasi, tetapi kita berupaya membuat ayat itu mentransformasi, mengubah perilaku kita, akhlak kita agar supaya lebih baik lagi. Kita mesti memahami tadi, tahu artinya, paham maknanya, pesannya itu apa sebetulnya. Dan kemudian kita masukkan, kita tadaburi itu kita artinya apa? Kita memasukkan segala sesuatu pesannya itu ke dalam kolbu kita dan kita berupaya untuk melaksanakannya. Lebih bagus lagi untuk mensyiarkannya. Contohnya begini. Nah ini kita contoh ya. Misalnya ibu-ibu kalau misalnya sholat doa iftitah bacanya apa? Allahu Akbar kabiro atau Allahumma bait baina. Allahu Akbar kabiro misalnya ya. Oke. Terus di situ ada ayat inna sholati. Ya kan? Apa coba? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Baik, apa artinya? Sesungguhnya apa? Salatku, kemudian ibadahku, kemudian hidupku, matiku hanya untuk Allah. Itu artinya, oke? Kita perdalam lagi ya, elaborasi bahasanya kan. Salat itu artinya apa? Doa. Doa itu artinya apa? Doa ibu, doa itu apa? Keinginan, permohonan, sesuatu yang ibu mimpikan, sesuatu yang ibu harapkan. Hajat kita, betul kan? Oke. Wanusuki, ibadah itu apa? Ibadah, apa yang ibu lakukan, upayakan, usahakan
peluh, keringat, semuanya. Betul nggak? Baik, sekarang lihat. Inna sholati ya Allah, wa nusuki ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya solat-solatku ya Allah. Sesungguhnya semua keinginanku ya Allah. Mimpi-mimpiku ya Allah. Harapanku ya Allah. Tujuanku ya Allah. Cita-citaku semua ya Allah. Apa yang aku upayakan. Apa yang aku kerjakan di dunia ini ya Allah. Ibadah-ibadahku semuanya ya Allah. Ya Allah, kesenangan yang kau berikan ya Allah. Semua bahkan kesedihan dalam kehidupanku ini semua ya Allah. Bahkan sesuatu yang kita pun tidak pernah tahu ya Allah, wa mati lillahi rabbil alamin ya Allah, hanya untukmu ya Allah, aku ikhlas karenanya ya Allah. Betul nggak? Camkan itu, bayangkan kemudian ketika kita mendapatkan segala sesuatu masalah, apakah kita masih seperti itu? Apa yang aku inginkan ya Allah hanya untukmu, apa benar? Jangan-jangan sholat karena hayang kepuji, pengen ria. Ya kan? Jangan-jangan kita sodakoh karena apa? Karena nggak enak sama tetangga misalnya. Benar gak lillahi ta'ala? Nah, apalagi ketika kita mendapatkan ujian, kesulitan, segala sesuatu yang kemudian menggelisahkan, menyedihkan. Dilanjutkan kan, la syarika lahu. Nggak, tidak ada yang bisa disandingkan dengan Allah, tidak ada yang bisa dipersekutukan, tidak ada yang bisa. Karena apa? Wa bidzalika umirtu. Karena saya ini yang terpilih, saya ini the chosen one. Saya yang diperintahkan untuk menghadapi ujian-ujian ini, bukan orang lain. Karenanya saya apa? Wa ana minal. Karena saya berserah diri kepadamu ya Allah. Masya Allah, enak banget ya kalau kita bisa tadi ya mentadabburi Al-Quran, semuanya berubah. Kalau kita bisa meniatkan karena Allah Ta'ala, kita tahu semuanya bahwa semua yang kita lakukan dalam dunia ini lillahi ta'ala. Enak banget ya, tapi memang butuh proses ya pastinya Ustadz ya. Itu dia, karenanya ayo kita riyadhah dengan saum, menambah yang namanya ibadah-ibadah sunnah ya. Itu karena apa? Karena untuk supaya tadi bisa masuk langsung mentadaburi. Al-Quran itu makhluk Allah gitu loh. Dia memanggilmu ya Rabb gitu ya. Ayo hamba-hambaku, tuh Al-Quran memanggilmu untuk apa? Untuk kemudian berinteraksi dengan Al-Quran. Untuk dibaca, untuk dipahami. Ingat cerita di mana ada ayat dari Al-Quran, surat dari Al-Quran yang kemudian membela kita di yaumil akhir? Iya kan? Nah karenanya baca Al-Quran agar supaya apa? Mereka itu merasa kita tuh keluarga. Ahlul Quran, keluarga Al-Quran. Yang sampai nanti di yaumil akhir ketika ada masalah atau apapun, naudzubillah min dzalik, Al-Quran yang akan menjadi pembela kita. Allahu Akbar. Masya Allah, subhanallah. So Ustaz, di segmen ini juga kita memberi kesempatan kepada jamaah untuk langsung bertanya kepada Ustadz Erik. Tafadhol, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Rena Kamil. Pak Ustadz, mengacu dari pertanyaan pertama, saya ingin mengetahui, maksudnya ingin lebih spesifik lagi, bagaimana saya setiap hari ya alhamdulillah, bukannya kita pamer nih Pak Ustadz ya. Ya. Alhamdulillah baru dapat 12 juz. Ya, Ya karena kan ada iklannya kalau perempuan ya Pak Ustadz ya. Terus tapi namanya kita sehari-hari itu ya istilahnya apa, ada pikiran gitu Ya, Pak Ustadz betul. ya, problema, permasalahan. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita menjadikan Al-Quran itu sebagai solusi dari permasalahan hidup. Seperti ya kalau sehari-hari tahulah Pak Ustadz ya, baik. kayak misalnya stres ya Pak Ustadz. ya. Kalau emak-emak kan paling gampang itu, paling rentan stresnya ya Pak Ustadz ya. Ya, ya. Ya saya Baik, saya baik. kira itu aja Ya, pertanyaannya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. 12 juz itu udah bagus sekali itu ya. Luar biasa untuk seorang emak-emak, ibu-ibu yang kemudian harus banyak sekali yang dikerjakan.
ya, bagaimana menjaga kehormatan suaminya, bagaimana merawat dan mendidik anak semua, waduh luar biasa. Urusin dapur semualah, pokoknya itulah kenapa mak-mak itu disebut madrasatul ula kan gitu ya. Iya, makanya ditinggikan derajatnya oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW juga kan ya. Ketika siapa orang yang harus didahulukan dalam hidup ini, kata Rasulullah apa? Wah umuka, ibumu, ibumu, ibumu 3 kali. Nah, tadi kita masuk dalam pertanyaan. Begini, kalau kita lihat yang namanya Al-Quran tadi sebagai al-huda atau hidayah, artinya Al-Quran ini kan petunjuk. Ya, kalau petunjuk, memang Al-Quran ini tidak bisa dilepaskan dalam setiap detik kehidupan kita sesungguhnya. Ya. Karena Al-Quran inilah yang kemudian akan menuntun kehidupan kita. Jadi dalam setiap saat kita itu harus terus menghadirkan Quran. Artinya membaca berinteraksi dengan Quran agar supaya menghadirkan Allah. Kalau ibu lagi stres, coba ibu lihat di dalam Al-Quran apa sih tuntunan Allah. Kemudian disebutkan, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bisobri wasolah. Innallaha ma'as sobirin. Kan jelas tuh. Aduh saya ini lagi ribet, lagi susah, lagi stres. Tiba-tiba kata Allah. Mohonlah pertolongan Allah dengan apa? Dengan sabar dan sholat. Ingat. Innallaha ma'as sobirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Dengan itu semua langsung kita oke. Apa itu sabar? Cari itu ilmunya. Sobaro itu apa? Sobaro itu sabar, menahan apa yang ditahan, menahan dampak buruk yang akan muncul dari dirinya, yang akan merusak dirinya dan orang lain. Artinya kekesalan ini harus ditahan, harus dikelola agar supaya kekesalan ini tidak merusak diri sendiri, tidak kemudian jadi depresi, jadi kemudian putus harap dan lain-lain. Tapi juga tidak menjadi emak-emak yang marah-marah, yang tiba-tiba enggak jelas, di jalan tiba-tiba marah dan lain-lain. Nah kan jangan juga seperti itu. Nah itulah kenapa wasta'inu bisobri wassalah. Nah dengan itu semua kemudian berdoa kepada Allah. Begitu ya kurang lebih. Masya Allah. Semoga terjawab Ibu ya. Bila kita mengkoneksikan segala sesuatu dalam kehidupan kita, mau dinamika, masalah apapun, dihubungkan dengan Quran, dihubungkan dengan Allah, insya Allah semua ada solusinya Ustaz ya. Masya Allah. Semoga terjawab Ustaz. Dan terima kasih pemirsa telah bersama kami. Dan usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Syukran jazilan, terima kasih Anda masih bersama kami di Hasanah Islam Metro TV. Masih bersama saya, Hamdal Al-Kafi dan juga Ustadz Erik Yusuf. Ustadz, dari kita semua muslim-muslimat pasti yakin ingin punya anak soleh-solehah, generasi penerus kita yang generasi Qurani. Nah ini PR kita nih bagi orang tua, bagaimana bisa menanamkan nilai-nilai Al-Quran sejak dini Ustadz. Tafadhal. Ya ada istilahnya ya. Ta'adabu tsumma ta'lamu. Jadi yang namanya adab itu harus didahulukan. Dia mendahului ilmu. Nah, jadi usia dini ini anak-anak kita ya diajak untuk ikut kemudian taklim wa taklum gitu ya. Berinteraksi dengan Al-Quran, melihat ayah ibunya. Nah ini penting. Melihat ayah ibunya membaca Quran itu penting sekali. Jadi ketika misalnya ayahnya atau ibunya tahajud gitu. Anak bangun di sepertiga malam. Dia melihat ibunya atau dia melihat ayahnya sedang tahajud, ini penting sekali karena dia akan masuk ke dalam subconsciousness atau yang namanya alam bawah sadar. Ya, subconsciousness itu akan kemudian muncul ketika dibutuhkan oleh anak. Nah, karenanya kenapa dari usia dini adab-adab anak ini harus dituntun kepada adab-adab yang Qurani, ya kan? Kan tidak bisa kemudian anak kita itu dia jelaskan bahwa ini artinya ini kan enggak. Tetapi adab Qurani inilah yang kemudian harus kemudian dikenalkan kepada anak-anak kita. Salah satunya apa?
anak-anak itu diajak sholat. Betul nggak? Padahal dia pasti sambil main-main gitu ya. Coba lihat riwayatnya Hasan dan Husain ya, itu juga ketika bermain dengan ketika Rasul sholat ya, Rasulullah SAW sholat, apa yang kemudian dilakukan? Mereka itu naik ke punggung Rasul. Akhirnya digendong sama Rasul, ingat nggak? Nah, tetapi ketika mereka kecil itu, mereka itu tahu bahwa Rasulullah itu sholat. Nah, jadi kalau anak-anak ini tahu bahwa ibunya, ayahnya sholat, ibunya, ayahnya baca Quran, itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar itu, subconsciousness itu. Nah, karenanya saya pernah satu hari, saya sedang menghafal ya murojaah satu surat gitu. Berulang-ulang sampai anak saya tiba-tiba tidak diajarin hafal. Hafal tiba-tiba, panjang begini dia hafal. Kenapa? Karena sudah setiap hari juga ikut saya untuk kemudian mendengar ayat-ayat tersebut. Nah, karenanya tadi bagaimana supaya anak-anak kita itu dekat dengan Quran, tentu bagaimana kita harus membersamai mereka. Kitalah yang harus menjadi teladan. Ini ada ya, kalau boleh dipanjangin sedikit begini. Ada satu anak yang datang sama saya, Ustadz, saya ini disuruh jadi hafizoh sama orang tua saya, sama ibu saya. Ya bagus, saya bilang alhamdulillah kan. Iya Ustadz, tetapi ibu saya juga baca suratnya cuma 3 kul aja katanya gitu. Jadi artinya ada sedikit si anak ini merasa kenapa kok saya yang harus hafal 30 juz, sementara uminya cuma hafal 3 kul aja gitu ya. Nah karenanya saya minta uminya ini untuk membersamai. Sok ibunya juga ikut ngapalin. Aduh saya mah udah tua susah, nggak apa-apa. Apalin aja yang mudah-mudah. Nah ketika si ibunya ikut ngapalin dan pura-pura setornya sama anaknya gitu ya. Anaknya kemudian ayo bisa nggak? Itu anaknya jadi semangat. Nah karena apa? Dibersamai. Nah, kerjasama inilah ya saling mensupport, saling kemudian memberikan yang namanya semangat ini penting sekali. Makanya anak-anak kita jangan kemudian sudahlah anak kita mah udah dipesantrenkan, kita mah sudah saja gitu. Atau kata ada ayah yang bilang begini, ayah kenapa ayah nggak pernah tahajud? Ya jangan kayak ayah lah. Gimana coba? Makanya jangan kayak ayah, kamu itu udah dipesantrenkan gitu. Wah kan repot ya. Nah, makanya ayah ibunya harus selalu membersamai agar supaya anak-anak lebih dekat dengan Quran karena melihat contoh ayah ibunya, insya Allah. Masya Allah. Jadi tugas orang tua itu jangan hanya ingin aja anak-anaknya soleh, soleha, ahlul Quran, tapi tidak ada teladan sama sekali. Wah, taruh aja di pesantren, emang pesantren bengkel gitu ya. Mobil rusak taruh sana, nih antak rusak di sana sudah benar gitu ya Ustaz ya. Masya Allah. Syukran jazilan pengingatnya Ustaz. Tafadhol untuk di penghujung segmen ini, ibrah apa yang bisa kita petik dari bulan literasi Al-Quran di bulan suci Ramadan ini? Tafadhol. Baik, bismillah. Jadi intinya adalah ketika Ramadan itu Ramadan itu muncul ya. Betapa bulan ini dimuliakan karena bulan ini diturunkannya Al-Quran. Karenanya kita harus memahami bahwa di bulan Ramadan ini bukan hanya fokus di saumnya saja. Ingat ya, banyak keluarga kita dan lain-lain yang kemudian hanya fokus di saumnya saja. Tidak mengisi saum ini, Ramadan ini dengan Al-Quran. Padahal ya ini menjadi begitu penting bulan ini karena turunnya Al-Quran yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan ini. Nah untuk dapat memudahkan kita belajar Quran, memasukkan Al-Quran ke dalam hati kita dan mengimplementasikan atau mengamalkannya, kita mesti dengan saum. Nah jadi intinya literasi Quran di bulan Ramadan itu ini adalah menjadi satu momen penting di mana kita belajar, kita menyerap berbagai hal ya ilmu Al-Quran yang nanti setelah Ramadan, bulan setelah Ramadan? Syawal, yang artinya peningkatan. Karenanya setelah Ramadan jangan ditinggalkan Qur'annya, tetapi semangat, inspirasi, motivasi yang sudah didapatkan di Ramadan itu dilanjut ke bulan Syawal. Sampai nanti bertemu lagi Rajab, Sya'ban, masuk lagi, baliklah
Ramadan. Begitu. Yang berat lagi adalah biasanya di luar bulan suci Ramadan adalah lebih berat untuk meningkatkan ibadah Ustaz. Biasanya di Ramadan ini bisa one day one juice, di Syawal nanti harusnya lebih tingkatan lagi tapi susah lagi malah Ustaz. Itu dia, istiqomah itu tidak mudah. Ya, makanya kenapa kekuatan istiqomah kata Rasulullah seperti yang namanya air yang menetes di batu bisa melubangi batu tersebut. Karena apa? Karena istiqomah. Nah, itulah yang membuat tantangan kita ya, ketika bulan Ramadan itu kan semua nih kita seakan-akan seluruh dunia gitu ya. Itu semuanya masuk ke dalam ketaatan. Betul nggak? Nah, ketika masuk ke Syawal, kita harus memilih kawan-kawan kita yang kemudian saling mensupport, ya, ta'awun, saling mengingatkan untuk yuk kita tetap ngaji, yuk kita tetap dalam keistiqomahan, yuk kita tetap masuk ke dalam ibadah-ibadah yang sudah bagus yang kita jalankan di bulan Ramadan. Itu penting. Jadi bangun komunitas, kebiasaan orang-orang yang memang sudah dia juga ingin istiqomah di luar bulan Ramadan gitu. Masya Allah, ini ilmu dapat satu lagi nih, tips agar kita istiqomah tetap rajin ibadah selepas Ramadan di bulan Syawal dan bulan-bulan selanjutnya agar kita boleh selektif ya Ustadz ya, memilih kawan lingkungan seperti itu ya. Boleh, justru ya kan sahabat itu mir'atu akhihi gitu ya, jadi cermin untuk dirinya sendiri. Jadi kalau dia punya sahabat-sahabat yang cinta Quran, ya dia juga akan masuk ke dalam kecintaan kepada Quran gitu. Ya makanya ayo cari sahabat-sahabat yang bisa memotivasi kita, memberikan semangat pada kita dan kita juga menyemangati mereka untuk kemudian terus berinteraksi, jangan lepas dari Al-Quran. Masya Allah, syukur jazilan pengingatnya Ustadz. Jadi ibu-ibu tetap pertahankan nih circle pengajian jamaahnya ini ya, jangan ditinggal nih. Sebelah-sebelahnya ini sudah circle yang bagus, lingkungan yang bagus. Insya Allah bisa membawa kita selalu dalam kebaikan dan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pemirsa, insya Allah semoga bermanfaat untuk kita semua dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Allahu minkum, wallahumma wafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.